Selanjutnya, kurikulum vitae pemateri kita yang keempat, Dr. Gigi Suryono, SH.MM, PhD. Beliau adalah Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Unisula. Beliau juga sebagai BPPA PB PDGI. Dan beliau sudah banyak sekali penghargaan, luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jadi pada kesempatan siang hari ini mungkin Bapak Ibu sekalian lihat saya menggunakan topi ya, bertuliskan belajar memanusiakan manusia ya. Di bawahnya juga tertulis menggunakan masker ya. Saya menghargai atau menghormati Anda. Ya, ini harusnya nanti menjadi bagian daripada budaya kita dalam hidup bermasyarakat tentunya. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi saya buka karena apa? Saya tidak khawatir droplet saya itu sampai ke tempat jadi Bapak Ibu sekalian karena kita melalui jadi telemedicine, conference ya. Oke. Nah, ini saya mengambil judul manajemen pengelolaan praktek dokter gigi di era normal yang baru, tapi ada kurungnya dalam perspektif optimisme ya karena terkait dengan normal yang baru ini ya ada yang punya pandangan negatif ya artinya tidak setuju menganggap bahwa kita beradaptasi dengan kondisi banyak pengangguran ya kemiskinan dan seterusnya ya tapi saya berbeda ya dalam konteks ini normal yang baru yang kita maksud adalah dalam perspektif optimisme atau positif. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai contoh ini ada gambaran seperti ini ya. Ini ada penjual gudeg ya, di mana Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya, pakai masker, pakai face shield ya, sangat luar biasa. Artinya apa? Ya, Bapak Ibu sekalian juga lihat di tangannya pakai plastik ya untuk apa? Artinya kalau kita ya mirip-mirip pakai enskun ya. Terus apa? Nah, ini artinya apa? Si ibu penjual gudeg ini ya sudah punya pemikiran yang optimis ya. Artinya futuristik, tidak menunggu ya jualan lagi di saat COVID sudah berhenti, ya kan begitu. Padahal kita semua tidak ada yang tahu ya kapan COVID-19 ini berakhir. Tapi kalau saya amati mungkin masih butuh waktu yang lama. Bahkan seperti tadi saya sampaikan di pembukaan, tidak mungkin ya bisa dieradikasi. Artinya dieradikasi di permukaan bumi menjadi nol ya. Tidak ada virus COVID-19 lagi. Ya. Oke, ini memberikan gambaran bahwa si ibu penjual gudeg ini punya pemikiran yang sangat optimis ya. Artinya tidak kok cuma sekedar merenungi nasib, menunggu keadaan sampai kapan tidak jelas ya. Akhirnya berdampak pada perekonomian dan kehidupan. Nah, kalau di dokter gigi sendiri ternyata ekspresinya juga macam-macam ya. Ada yang merenungi ya, meratapi nasibnya karena tidak bisa praktek, banyak surat edaran dan lain sebagainya. Ya, ada yang ketakutan, takut untuk tertular, juga takut untuk menularkan, ya kan begitu. Ya. Yang kedua ada juga yang ditutup, ya, menutup tempat praktek, ya. Ya, yang ketiga ada juga yang menyelenggarakan praktek tapi dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Nah, ini penting, ini menjadi catatan ya, praktek dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Ya, kalau di Indonesia mungkin dikenal dengan istilah jadi penggunaan APD pada level jadi 3. Ya, bahkan sekarang berkembang ya, banyak macam-macam strategi untuk meminimalisasi terjadinya jadi cross infeksi dengan sumbernya adalah COVID jadi 19 ya. Nah, ini tadi karakteristik sudah dijelaskan oleh Dr. Rohman maupun jadi oleh Dr. Piono ya terkait dengan bagaimana penyebarannya ya dan lain sebagainya termasuk di dalamnya ada aerosol dan droplet. Nah, kita sangat berhubungan dekat dengan apa yang disebut sebagai jadi aerosol itu tadi ya. Bahkan sekarang ada penelitian yang lebih detail lagi terkait dengan droplet nuklei ya. Jadi kalau droplet itu lebih besar ini intinya ya sehingga di dalam penelitian itu dikatakan bisa mengambang di udara sampai dengan 4 jam ya kan begitu. Kalau itu dalam wujud droplet jadi nuklei ya. Nah, tidak semua orang terinfeksi menunjukkan gejala. Nah, ini menjadi masalah termasuk kita semua ya.
kita sendiri tidak yakin ya apakah kita itu membawa atau tidak ya. Bahkan kalau ditawarkan pada semua dokter gigi, ya mungkin ada kemungkinan tidak mau kalau dilakukan jadi rapid test ya. Baik itu secara gratis apalagi membayar ya kan begitu. Karena apa? Di masyarakat itu terjadi stigmatisasi ya terhadap orang yang diduga ya membawa COVID-19. Satu ya terbayang oleh karantina 14 hari ya. Dua, nanti kalau lanjut pada tes jadi PCR, biayanya jadi mahal. Tiga, bisa jadi dikucilkan di tempat kerja atau di masyarakat ya. Empat, bisa jadi masyarakat setempat dilakukan jadi lockdown. Sehingga kebanyakan dari warga masyarakat ya termasuk kita itu kalau dilakukan jadi tadi rapid test dan lain sebagainya ada kecenderungan ya untuk menolak daripada jadi secara serta-merta untuk jadi atau sadar untuk mengikutkan diri di dalam tes tersebut ya. Terus ini ya belum ada cara pencegahan ya vaksin dalam hal ini dan treatment yang tepat atau obatnya. Sehingga untuk menjadi penyakit yang terkontrol atau bisa dikontrol itu masih butuh jadi waktu ya. Karena untuk bisa menjadi kontrol disease itu setidaknya kalau sudah ditemukan vaksin dan jadi obatnya. Ya kalau sekarang kontrol penyebarannya saja ya kan itu. Nah, belum ditemukan cara identifikasi yang mudah dan murah ya. Ya seperti tadi ya disampaikan PCR ya. Saya kurang lebih 4 tahun bekerja dengan PCR ya. Sekali running sampel itu bisa butuh waktu 3 jam lebih ya. Itu pun juga sangat dipengaruhi oleh skill kita ya. Bisa terkontaminasi. Bahkan kalau wujudnya RNA itu sangat mudah sekali rusak ya. Daripada DNA. Kalau DNA lebih jadi stabil ya. Oke, penyebarannya tadi sudah disampaikan oleh Dr. Rohman ya. Nah ini ada pertanyaan, mungkinkah COVID-19 sebagai penyakit terkontrol atau tereliminasi atau tereradikasi ya? Tadi sudah saya sampaikan di depan, bisa menjadi penyakit terkontrol tadi kalau sudah ditemukan vaksin maupun obatnya ya. Kalau sekarang yang dikontrol adalah bagaimana supaya penyebarannya itu tidak jadi luas ya. Oke. Dampaknya apa ya terhadap pandemi COVID-19 ini? Ya semua sektor terdampak ya, tidak hanya kita sebagai dokter gigi, tapi politik juga iya ya, buktinya pilkada banyak yang ditunda ya, pilkades juga demikian, sosial juga iya, ekonomi, budaya, agama, bahkan sampai agama aja terdampak ya, tidak boleh sholat jadi berdekatan ya, kemarin mungkin banyak yang sholat idnya juga di rumah ya, gereja juga banyak yang libur dan seterusnya. Nah, apakah ini terus akan begitu ya? Kan tentu tidak ya. Oleh karena itu ya, maka pada kesempatan ini nanti kita akan mencoba bagaimana ya kita beradaptasi dengan normal yang baru ya. Nah, fenomena jadi era normal yang baru itu yang bagaimana? Kita lihat yang pertama ya, ada budaya mencuci tangan ya, PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau dulu orang keluar masuk rumah, kantor atau toko tidak perlu cuci tangan. Nah, sekarang itu hukumnya seperti wajib ya. Wajib karena apa? Kita mengikuti anjuran pemerintah juga ya dalam konteks ini agar tidak menularkan atau membawa virus dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Khusus bagi yang muslim ini kalau masuk ke rumah selain cuci tangan ini bisa juga dilanjutkan dengan berwudu biar dalam keadaan suci sekalian ya. Pas pulang ke rumah saja ya kan, sehabis kantor dan seterusnya, sehabis dari rumah sakit dan seterusnya. Yang kedua adalah memakai masker. Nah, perlu diedukasi kepada masyarakat juga terkait dengan memakai masker itu sebenarnya tadi seperti saya tulis ya. Dalam rangka saya menghargai Anda, dalam rangka saya menghormati jadi Anda ya. Oke, terus menjaga jarak secara fisik ya. Seperti sebagaimana dituangkan di dalam regulasi atau kebijakan pemerintah kan setidaknya berjarak kurang lebih 1 meter atau lebih dari itu lebih baik ya. Terus menghindari kerumunan ini menjadi penting juga ya. Yang berikutnya adalah memanfaatkan teknologi informasi Bapak Ibu sekalian, penting. Tadi sudah disinggung oleh Dr. Anto terkait dengan jadi telemedicine dan itu sangat jadi penting, jadi berhubungan dengan tadi ya, jadi kondisi
pandemi COVID jadi 19. Nah, ini penting ya, di setiap kesulitan itu ada kemudahan Bapak Ibu sekalian ya. Musibah itu sebaiknya jadikan sebagai peluang ya. Ini mungkin sebagai wujud ya Tuhan berkomunikasi kepada kita ya. Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih baik dari satu yang sudah ada ya. Dari normal lama ke normal yang baru. Terbukti saya juga melihat sekarang banyak inovasi-inovasi yang dikembangkan dalam dunia kedokteran gigi. Di antaranya ada telemedicine, di antaranya juga ada tadi alat-alat yang berhubungan dengan kedokteran gigi, ada vakum aerosol dan seterusnya. Ya. Oke, nah ini juga contoh-contoh ide cerdas atau optimis dalam menghadapi fenomena normal baru, ya, bukan menunggu kembali pada keadaan normal lama, ya, dan bukan dalam perspektif jadi negatif, pesimis. Ini contoh misalnya di Jepang, ya, sudah menerapkan jadi tempat duduk itu juga diberikan jarak ya, termasuk juga wisuda ya, kemarin menggunakan robot juga kalau di Jepang ya, jadi sebagai wakil terus di mukanya robot itu ada jadi HP layar besar dari orang yang diwisuda. Nah, restoran juga bisa lihat Bapak Ibu sekalian ya, ada pembatas menggunakan jadi semacam mika ya, sehingga tidak terjadi kontak khususnya droplet dari satu konsumen ke yang lainnya. Pesawat juga demikian. Coba Bapak Ibu sekalian lihat pramugarinya aja menggunakan APD level 3 ini, ya kan begitu ya, apalagi kita nanti sebagai dokter gigi. Kalau kita pikir di dalam pesawat kan aerosolnya jauh lebih sedikit daripada di tempat praktek kita ya. Nah, harus merubah mindset Bapak Ibu sekalian ya, berpikir keluar dari kebiasaan ya. Ini sering kalau di WA itu ada tebak-tebakan seperti ini, 1 2 3 2 4 5 ya. Dan seterusnya. Ini 98% menjawab dengan tidak tepat ya. Karena jawabannya pasti yang paling banyak kalau enggak 6 adalah 8. Nah, padahal itu mencontoh handle pada mobil manual, jawabannya adalah R ya. Jadi berpikir keluar dari kebiasaan. Ini cuma memancing aja biar kita semua juga keluar dari kebiasaan yang rutinitas ya. Nah, normal baru pada pandemik pasca COVID-19 ya. Ini ada seorang jadi ekonom yang menyampaikan bahwa di dalam dunia yang baru ini bukan ikan yang besar ya yang mempunyai peran, tapi bagaimana ikan kecil atau ikan yang cepat itu yang justru akan nanti bisa hidup. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam konteks ini tentu saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk tidak sekedar berpangku tangan atau meratapi keadaan, tapi bagaimana kreasi inovasi ini kita kembangkan untuk melakukan terobosan-terobosan selama masa jadi pandemik jadi COVID-19, termasuk dalam hal futuristik nanti pasca pandemik jadi COVID jadi 19. Ini harus sudah kita pikirkan mulai dari sekarang. Ya, kalau menunggu terus sampai kapan kita juga tidak jelas, ya kan begitu. Ya. Nah, normal baru dalam bidang kesehatan di Indonesia, ya, bahan dan alat kedokteran gigi masuk ke Indonesia dengan mudah dan dijual bebas, ya. Bahkan seperti Bapak Ibu sekalian sekarang, sebagai contoh mungkin vakum aerosol, ya, sekarang hampir jadi beredar di mana-mana dengan banyak merek, ya. Padahal saya yakin belum diuji oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan itu ya. Jadi agak dibebaskan nampaknya ya kan begitu ya. Jangkauan pelayanan tidak terbatas oleh kondisi geografi dan jarak, bahkan bisa sampai luar negeri. Ini contoh tadi yang disampaikan oleh Dr. Anto terkait dengan jadi telemedicine. Kalau secara manual Bapak Ibu sekalian kan jadi atau konvensional, praktek itu sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis. Tapi dengan tadi telemedicine ya bisa jangkauannya lebih jadi luas ya. Yang ketiga kemungkinan ya ada investor luar negeri mendirikan atau memfasilitasi Fasiankes di Indonesia. Jadi nanti lihat aja ya, akan lebih banyak pasti karena akan melihat bahwa ini sebagai suatu peluang ya, mumpung regulasinya dipermudah dan lain sebagainya ya. Terus ada dokter atau dokter gigi luar negeri bekerja untuk pasien Indonesia dan sebaliknya ya. Jadi sangat dimungkinkan ya dengan adanya teknologi informasi ini ya. Terus yang keempat telemedicine, pengobatan perawatan ini konsultasi jarak jauh dengan fasilitas teknologi informasi. Nah, tata kelola kerja baru ya kemarin sudah ada ya peraturan menteri ya terkait
tata kerja di kantor dan lain sebagainya. Nah, ini yang paling penting nanti untuk dunia kita ya, kewaspadaan tinggi untuk cross infeksi. Yang kedua adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Nanti jadi cuci tangan dan seterusnya ya. Jaga jarak, terus pemeriksaan dan evaluasi kesehatan diri. Jaga jarak ini penting nanti kalau Bapak Ibu sekalian buka praktek ya, bagaimana nanti manajemen antrian gunakan misalnya fasilitas teknologi informasi agar pasien tidak berkumpul di ruang tunggu ya. Kalau di ruang tunggu pun juga harus dibatasi berapa jumlah maksimumnya ya, seperti tadi contoh kereta ya. Nah, dampak positifnya normal baru dalam pelayanan kesehatan apa saja ya. Yang pertama tentu memacu kreativitas dan inovasi para pelaku ya. Ini kita semua tentunya dokter gigi dan investor ya dalam pelayanan kesehatan agar produk yang dihasilkan mampu bersaing ya. Tentu ini terkait dengan pelayanan baik, kompetensi, standarisasi dan seterusnya, termasuk adaptasi dengan kondisi terkini. Ya bisa jadi ya nanti tentu yang banyak dituju pasiennya adalah tempat-tempat praktek yang dengan fasilitas ya terkini, artinya fasilitas yang beradaptasi dengan kondisi normal baru, yaitu kondisi COVID-19 ya. Yang kedua, masyarakat akan lebih mudah mengakses pelayanan kesehatan dengan banyak pilihan ya, apalagi dengan tersedianya fasilitas teknologi informasi ya. Ya walaupun kalau saya amati regulasi tentang telemedicine ini masih sangat terbatas ya. Yang pertama dibatasi oleh waktu ya, kalau saya amati ini telemedicine ini berlaku untuk masa pandemik jadi COVID ya, kecuali yang antar fasilitas pelayanan jadi kesehatan ya. Nah, coba Bapak Ibu sekalian kalau dampak negatifnya apa? Normal baru dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama, ada dorongan secara besar-besaran yang orientasinya pada profit oriented. Nah, ini yang kita khawatirkan nanti apa ya? Orang cenderung menjadikan profesi dokter ini sebagai komoditas ekonomi. Jadi sebagai barang dagangan seperti layaknya jual beli jasa-jasa yang lain. Yang kedua, bisa juga timbul pengkastaan dalam pelayanan kesehatan sebagaimana tadi saya sampaikan ya. Tentu nanti pelayanan kesehatan dengan tadi fasilitas yang mengikuti kondisi ini yang akan banyak jadi dipilih oleh pasien karena melihat wah saya merasa aman kalau di sana dan seterusnya. Nah, yang kedua ada kompetisi bebas ya, persaingan global ya, termasuk di antara antar sejawat ya. Nah, yang ketiga kontra dengan regulasi dan kode etik ya. Dokter gigi, investor kadang hanya melihat aspek bisnis semata ya. Ya, kemarin pernah ya ada satu klinik yang katanya mewajibkan dokternya harus bekerja terus, padahal di sisi lain sudah ada surat edaran Yankes ya, Dirjen Yankes, terus dari PBPDGI ya untuk saat ini ya pelayanan hanya yang bersifat jadi emergensi ya. Nah, karena ya saya memaklumi mungkin di satu sisi karena itu tadi ya orientasinya pada profit oriented tadi ya, karena sudah mengarah pada bisnis semata. Terus kesenjangan standar fasilitas pelayanan pasti akan terjadi ya. Ya mereka yang memiliki modal kuat ya pasti akan jadi melengkapi dengan tingkat keamanan yang jadi tinggi. Nah, keempat, ini tarif berobat cenderung terjadi peningkatan atau mahal ya walaupun pendapatan dokternya tidak meningkat ya. Karena apa ya? Satu, mungkin penggunaan APD ya. APD-nya kan kalau tidak salah kemarin pernah dihitung-hitung untuk satu pasien itu setidaknya bisa dengan tambahan 36.000 ya, 36.000 hingga 40.000 ya. Sehingga kalau itu dimasukkan ya tarifnya menjadi tentu tambah jadi mahal dari tarif sebelum ada pandemi jadi COVID-19 ya. Tapi itu logis Bapak Ibu sekalian. Siapa yang mau ya berpraktek minus kan tentu tidak ada di forum ini saya yakin ya.
semua dokter gigi yang ikut di dalam seminar webinar kita ini tidak akan ada yang mau setiap kali praktek setiap hari tombok misalnya 500.000, 1 juta dan seterusnya. Pasti semua ada orientasi ke arah jadi ekonomi. Sebagaimana juga tadi sudah disampaikan oleh Mas Anto bahwa sekarang sudah terjadi pergeseran paradigma. Kalau dulu sosial kemanusiaan, sekarang bergeser menjadi sosioekonomi. Ya. Oke, pekerjaan dokter gigi dianggap sebagai komoditas ekonomi. Ya, ini repotnya kalau nanti Bapak Ibu sekalian melupakan apa yang disebut dengan kode gigi, kode etik kedokteran gigi. Ya, akan terdegradasi profesi mulia kita menjadi pekerjaan biasa atau occupation. Ya. Nah, bagaimana sebaiknya menjalankan tempat praktek? Ya, apa saja yang menjadi pertimbangan? Ya, tentu kalau yang konvensional itu masih ditentukan oleh lokasi, ya, yaitu terutama masa-masa sebelum revolusi industri, ya. 2, populasi jadi penduduk. Ini juga mempengaruhi kunjungan pasien kita. 3, keterjangkauan transportasi, ya, mudah enggak? Ini juga akan mempengaruhi, ya. Nah, tapi dengan sekarang berkembangnya Gojek dan lain sebagainya, ya, asal alamat Bapak Ibu sekalian itu bisa dideteksi di dalam Gojek atau GrabCar dan lain sebagainya, itu menjadi kemudahan tentunya fasilitasi untuk pasien kita. Ya, keterjangkauan internet ini juga penting, ya. Tadi misalnya ada Gojeknya tapi internetnya tidak bisa menjangkau, ya tidak bisa terdeteksi, ya. Terus keterjangkauan ekspedisi, ya, ini kaitannya dengan mungkin transfer jadi material dari lab ke tempat kita dan seterusnya, ya. Terus keterjangkauan biaya ini dikaitkan dengan tadi kondisi jadi pandemik, ada mungkin biaya-biaya tambahan. Oleh karena itu terkait dengan ini Bapak Ibu sekalian, saya menyarankan supaya Bapak Ibu sekalian untuk membenahi, menghitung jadi tarif, ya, di mana komponen-komponen unit cost-nya itu silahkan untuk dilakukan jadi penghitungan. Jika kalau pasien meminta transparansi, terus LSM meminta, itu kita bisa menjawab, ya. Oke. Terus keterjangkauan tata cara praktek, ya, ini pakai konvensional atau yang adaptasi. Tadi kalau yang adaptasi kan harus ruangannya ruangan bertekanan negatif, ya, harus punya aerosol vakum dan seterusnya, ya. Terus keterjangkauan regulasi dan kode etik, ya. Ya, tadi sudah disinggung juga oleh Pak Anto terkait dengan kode etik yang berhubungan dengan masalah baik itu telemedicine maupun iklan, ya. Oke, apa yang harus dilakukan dokter gigi? Ya, yang pertama rubah mindsetnya Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau dulu kalau kita yang berpraktek mandiri, ya, itu kan seolah-olah kita itu cuma berperan sebagai dokter gigi fungsional saja, sebagai jadi pelaku pemberi treatment. Nah, sekarang mohon untuk disadari bahwa Bapak Ibu sekalian yang berpraktek mandiri itu sebenarnya juga punya fungsi sebagai manajerial, ya. Nah, disadari atau tidak itu ya. Ya, kenapa? Ya karena satu Bapak Ibu sekalian harus mengelola, ya, terkait misalnya inkasu obat-obatan, gaji perawat, listrik, ya, maintenance jadi peralatan dan seterusnya. Itu kan sebenarnya semua berhubungan dengan fungsi manajerial, ya kan itu. Nah, yang kedua dokter gigi harus bisa menjadi manajer bagi dirinya sendiri, ya, apalagi yang praktek mandiri. Karena praktek mandiri itu manajer sekaligus fungsional, bahkan sekaligus juga pemiliknya. Biasanya kan begitu, ya. Jadi ya mendirikan sendiri pakai uangnya sendiri, ya dokternya ya dirinya sendiri, manajernya ya dirinya sendiri. Itu disadari maupun tidak disadari, ya. Ini sekarang harus menjadi perhatian bagi kita sekalian yang buka praktek mandiri, ya. Sebagai pelaku sekaligus pengelola dan atau pemilik, ya. Perlu meningkatkan keilmuan dokter gigi dengan menambah wawasan, ya, baik itu sisi manajemen, etik maupun hukum tadi, ya, termasuk perkembangan terkini terkait dengan telemedicine, ya. Nah, dokter gigi, ya, ini ternyata setelah kita evaluasi, ya, yang berpraktek mandiri itu ternyata ya pertama itu juga bisa sebagai pemiliknya, yang kedua harus punya peran sebagai manajerial, dan yang ketiga kalau kita mengerjakan pada pasien itu sebenarnya sebagai tenaga jadi fungsional, ya, terkait dengan profesi kita sebagai seorang dokter gigi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang berhubungan dengan hukum, kode etik dan praktek dokter gigi, ya.
ini ada beberapa tanggung jawab yang perlu jadi kita lakukan. Yang pertama adalah hukum ini mengatur pada legal formalnya. Ya, ini terkait dengan perizinan dan kewenangan. Tadi juga sudah disinggung, walaupun Bapak Ibu sekalian berpraktek menggunakan telemedicine, harus punya SIP, STR. Nah, perlu tambahan catatan ya. Jadi harus melalui fasilitas pelayanan kesehatan ya. Dengan kata lain, ya harus terdaftar sebagai pasien, ya tidak kok terus dengan seenaknya lewat nelpon Pak Suryono konsultasi dan seterusnya, ya harus terdaftar dulu sebagai pasien kita, ya karena apa? Semua nanti harus terdokumentasi di rekam medis kita, Bapak Ibu sekalian, ya. Beda dengan mungkin tanpa lewat artinya Fasiankes ya bisa langsung telepon karena tahu nomor telepon saya dan seterusnya, ya. Oke. Kode etik mengatur moralitas bagi dokter gigi sebagai pengemban profesi mulia. Ini tanggung jawab etik atau moral. Ini juga harus kita pegang. Ya. Berikutnya adalah praktek dokter gigi memperhitungkan aspek sosioekonomi. Tadi ya sudah ada terjadi pergeseran. Kalau dulu sosial kemanusiaan, sekarang menjadi sosioekonomi. Kalau dulu yang namanya rumah sakit tidak bisa digugat secara hukum, kalau sekarang sudah bisa. Karena apa? Sudah terjadi pergeseran paradigma. Ya. Nah, ini harus kita lihat, harus ada tanggung jawab sosial sebagai manfaat atau benefit dan profit. Ini tanggung jawab ekonomi. Harus berimbang Bapak Ibu sekalian ya. Sehingga perlu dikelola dengan baik, terutama dalam menghadapi persaingan bebas di normal yang jadi baru. Ya. Yang keempat adalah selalu menjaga dan meningkatkan keilmuan. Ini tanggung jawab keilmuan kita sebagai seorang jadi dokter gigi. Nah, pada kesempatan kali ini misalnya, ini sebagai contoh juga tanggung jawab keilmuan Bapak Ibu sekalian mengikuti jadi webinar ya yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung Semarang ya. Gratis apa berbayar ini saya enggak tahu. Kayaknya gratis ya insya Allah ya. Semoga memberikan kebermanfaatan bagi Bapak Ibu sekalian ya kan gitu ya. Oke, sikap dokter gigi terhadap normal yang baru bagaimana? Ya, yang pertama ya kita harus siap beradaptasi Bapak Ibu sekalian ya dengan melihat regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan. Yang kedua menata ulang manajemen tata kelola praktek kita ya. Tentu yang saya maksud di sini adalah tata kelola praktek yang beradaptasi dengan normal yang baru, bukan melakukan yang konvensional seperti dulu ya. Terus peningkatan kualitas SDM dokter gigi ini perlu jadi dilakukan, terutama terkait dengan kewaspadaan terhadap jadi COVID jadi 19 ya. Perbaikan sarana prasarana tadi kalau bisa ya ruangannya. Tadi Dokter Rohman katakan jadi ventilasinya, sirkulasi udaranya harus bagus ya, syukur punya dipasangi exhaust ya. Kemarin saya baru beli ya, kalau beli murah itu di toko elektronik Bapak Ibu sekalian. Jangan di toko Jangan di toko kedokteran ya, mahal ya. Jadi cuma berapa ya? 300. Vakumnya itu juga murah yang punya kekuatan tinggi ya. Itu pelapis HPA-nya itu ya ada yang 0,3 jadi mikron, 3 mikron ya ada juga ya. Saya tinggal menambahkan UV di situ ya. Syukur mampu memodifikasi sudah jadi cukup saya pikir untuk menghisap jadi aerosol ya. Bahkan itu kemarin saya cek juga ya di toko elektronik itu juga bisa untuk menghisap tidak hanya debu ya. Artinya air pun juga terhisap tanpa jadi merusak peralatan ya. Oke, perbaikannya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap SDM dokter gigi dan promosi kesehatan ya, khususnya berhubungan dengan PHBS untuk pencegahan infeksi. Nah, praktek dokter gigi era normal baru ya. Yang pertama, praktek dokter gigi humanistik itu yang bagaimana ya? Yang berpegang pada regulasi dan kode etik ya, berorientasi pada profit untuk mendapatkan nilai ekonomi dan benefit untuk melaksanakan fungsi tanggung jawab jadi sosial ya. Nah, tujuannya agar praktek dokter gigi bisa tetap berkembang dan berkelanjutan ya, berkesinambungan. Ini ilmunya orang manajemen ya kan gitu ya. Nah, cara melakukannya bagaimana ya? Praktek harus punya SIP. Ini yang berhubungan dengan tanggung jawab jadi hukum tadi ya. Terus yang kedua, dokter gigi harus bisa menjadi manajer yang baik bagi tempat prakteknya. Ini tentu berhubungan tanggung jawab jadi ekonomi tadi ya.
Terus peningkatan kualitas, ini berhubungan dengan kompetensi, sarana dan prasarana. Ini sebagai bagian dari tanggung jawab keilmuan. Ya. Berikutnya adalah praktek sesuai dengan kode etik. Ini sebagai tanggung jawab etik dan moral kita. Ya, karena apapun yang namanya kode etik itu kan yang membuat adalah populasi kita, komunitas kita. Sehingga kita wajib untuk artinya apa patuh atau tunduk pada ketentuan yang kita buat bersama-sama ya. Kalau banyak dilanggar itu namanya apa? Mengalami degradasi. Yang tadinya kita bisa menyebut profesi kita sebagai apa? Noble profession ya bisa bergeser turun menjadi atau terdegradasi menjadi occupation. Nah, yang kelima adalah menjalankan peran corporate social responsibility. Nah, ini yang jarang dilakukan oleh apa teman sejawat dokter gigi nampaknya ya. Ini dengan cara mengembangkan CSR masyarakat menjadi respect terhadap profesi kita ya tanpa harus ya promosi lewat Instagram dan lain sebagainya yang bertentangan dengan kode etik. Nah, ini kalau dalam bahasa apa jadi ilmu manajemen bisa masuk kategori apa pseudo marketing ya. Jadi sebenarnya kalau kita mensponsori itu di balik itu ya ada nilai promosinya walaupun tidak secara lugas mengatakan cabut satu gratis satu atau dalam rangka Valentine Days ya diskon 50% untuk scaling ya kan gitu. Kalau itu enggak boleh ya kan itu. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian memberikan apa bantuan sosial dan lain sebagainya itu boleh ya. Itu kalau dalam ilmu manajemen bisa masuk kategori apa pseudo marketing ya. Terus manajemen pelaksanaan apa jadi praktek. Ini optimalisasi penggunaan teknologi informasi. Tadi ya telemedicine sudah dijelaskan oleh calon kandidat dokter saya ya Pak Anto ya semoga cepat lulus ya. Ya. Terus perbaikan sarpras ini ruang tunggu ini penting ya harus diperhatikan physical distancing ruang tunggu ya. Ruang praktek ini kualitas udara itu harus diperhatikan sebagaimana tadi saran dari Dr. Rohman ya sirkulasinya ruang tekanan negatif sterilisasinya ya terus minimalisasi apa jadi aerosol tadi misalnya dengan menggunakan apa jadi vakum aerosol tadi. Nah, yang ketiga penting kewaspadaan tinggi infeksi silang atau cross infeksi atau nosokomial infeksi. Nah, protap untuk tenaga kesehatan itu kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Satgas apa jadi COVID ya, BNPB ya, penggunaan APD level 3 untuk dokter gigi maupun apa perawat giginya. Sedangkan untuk pasiennya itu wajib memakai apa jadi masker karena dianggap sebagai masyarakat apa jadi pada umumnya. Nah, di dalam ketentuan kita ya bisa saudara sekalian melakukan apa jadi screening. Jadi perlu saya tambahkan tadi sedapat mungkin sebelum nyampe ke tempat praktek kita ya bisa mengisi format self assessment ya terkait dengan kondisi yang bersangkutan ya mungkin Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan Google Form ya dikirim ke yang bersangkutan ya nanti ada contohnya di belakang ya. Terus menghitung unit cost ini penting Bapak Ibu sekalian ya untuk transparansi karena saya mendengar ada beberapa rumah sakit yang sudah dikomplain oleh apa jadi pasiennya lantaran tarifnya menjadi apa sangat apa jadi mahal ya. Sehingga kalau unit cost Bapak Ibu sekalian hitung itu tentu bisa dijelaskan secara rasional ya. Oke, penata laksanaan pasien tadi juga sudah disinggung ya. Ada dental pasien ya, pasien gigi nanti initial screening. Nah, ini saya memberikan apa artinya nasihat kepada Bapak Ibu sekalian, masukan supaya sebelum sampai ke tempat kita kalau bisa mengisi apa self assessment itu tadi melalui Google Form yang kita kirim ke pasien yang akan datang ke tempat kita ya. Nah, ini ada panduan secara sekilas yang saya ambil dari American Association of Endodontics ya. Ini juga sebenarnya bisa juga digunakan Bapak Ibu sekalian sebagai panduan awal ya. Ya, kalau misalnya oh tidak ada riwayat ya, tidak ada simptom terkait dengan COVID-19, tidak ada riwayat apa perjalanan ke daerah yang apa merah. Ya. Dia mau menjadi pasien kita ya. Nah, bisa lakukan apa ya di perawatan. Tentu dari sisi kita gunakan APD apa jadi level kita. Nah, kalau ada bagaimana? Ini tadi ya. Sudah apa secara rinci ya, tapi saya takut mau nerangkan pasti moderatornya bilang waktunya hampir habis Pak Sur kan begitu ya. Nah, oke.
Nah, ini bisa buat panduan Bapak Ibu sekalian yang jadi mungkin dimodifikasi di dalam Google Form ya. Terus nanti Bapak Ibu sekalian bisa menilai jadi risiko dari jadi pasien itu ya. Misalnya kalau nanti skornya 1 sampai dengan 4 itu risiko sedang. Kalau lebih dari 5 risiko besar ya. Risiko besar itu pasti ada riwayat pernah kontak ya dengan ODP, PDP ya, atau pernah mengalami demam, batuk 14 hari terakhir ini ya. Nah, setidaknya dengan demikian ya sebelum datang menemui FO kita atau tempat pendaftaran kita itu sudah bisa kita lakukan evaluasi melalui penggunaan fasilitas teknologi informasi yang kita miliki ya. Nah, ini tadi ya protap untuk APD pasien dan dokter gigi maupun perawatnya. Ya, kalau untuk pasien itu gunakan masker kain 3 lapis ya. Sedangkan karena pasien ini tergolong masyarakat jadi biasa ya, sedangkan untuk dokter maupun dokter gigi ya gunakan APD level 3 atau tingkat 3. Ini bukan rekayasa saya ambil dari jadi Satgas COVID jadi 19. Sehingga sebenarnya kalau Bapak Ibu sekalian melakukan praktek mengadopsi ini ya, saya pikir enggak salah ya kan begitu ya. Jangan menunggu ya kan begitu ya. Nah, ini alur penata laksanaannya ini seperti ini ya, bisa pasien tadi usulan saya lakukan self assessment ya melalui Google Form itu tadi sebelum datang ke tempat praktek kita ya. Terus ya cek temperatur tadi Pak Rohman juga sudah memberikan jadi panduannya ya. Kalau ada suspek COVID-19 ya rujuk aja ya ke rumah sakit ataupun ke rumah sakit yang jelas yang rumah sakit yang menangani jadi COVID jadi 19. Nah, kalau tidak ada lakukan treatment ya. Prosedurnya asumsikan bahwa mereka bahkan kita sendiri sebagai orang tanpa gejala ya. Orang tanpa gejala dalam konteks jadi sebagai carrier aja, saya tidak mengikuti definisi sebagaimana tadi yang disampaikan oleh pembicara kedua ya. Terus kewaspadaan tinggi ya, ini kewaspadaan tinggi ini harus diterjemahkan dalam rangka kita tenaga kesehatan itu menghormati mereka ya. Karena kalau tidak dijelaskan nanti bisa jadi dianggap merendahkan harkat martabat mereka ya kan gitu. Kalau kita pakai masker ya nanti dianggap ya takut membau napasnya dia ya kan gitu. Sungguh sebenarnya kalau saat ini kalau kita pakai masker di dalam rangka menghargai jadi mereka. Nah, yang kedua ya yang berikutnya adalah ini kewaspadaan penggunaan APD level 3 ini menjadi jadi penting ya. Jadi kewaspadaan tingkat tinggi harus diterjemahkan saya menghargai Anda ya. Nah, ini beberapa regulasi yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Anto ya. Ini bisa menjadi peluang tentunya untuk Bapak Ibu sekalian gunakan dalam kesempatan praktek saat ini. Nah, perlukah promosi? Tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Anto ya. Terkait dengan kode etik ini ada tanggung jawab jadi moral ya. Paling ya saudara menggunakan iklan layanan masyarakat dalam konteks untuk edukasi PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat ya. Tentu nanti kalau masyarakat menjadi respek akan bertanya, oh Anto itu siapa ya kan, terus akan tanya lagi prakteknya di mana ya. Kalau seperti itu saya pikir tidak bertentangan dengan jadi kode etik. Yang bertentangan kalau saudara secara terang-terangan menggiring pasien ke tempat saudara ya, memberikan diskon-diskon yang jadi tidak layak sebagaimana seperti orang jualan ya. Terus menciptakan image positif di masyarakat terhadap profesi dokter gigi ya, bahwa dokter gigi tidak menakutkan ya, tidak mahal, ini hati-hati ya. Mungkin kalau saya tanya dokter gigi mahal apa tidak ya, jawabnya semua tidak ya. Tidak mahal tapi mahal sekali bisa ya. Tidak mahal sekali tapi mahal berkali-kali ya, karena tambah tadi APD yang jadi cukup mahal, apalagi kalau Bapak Ibu sekalian nanti tambah membelikan alat untuk sterilisasi ruangan ya, vakum aerosol dan seterusnya. Nah, terus harus perhatian terhadap masalah sosial dan lingkungan ini menjadi penting ya, terutama sebagaimana tadi saya sampaikan ya, jangan kita berharap orang lain itu seperti kita ya. Karena kita seperti tadi saya sampaikan berlayar pada badai yang sama tapi kapal yang kita naiki berbeda-beda
ya. Ada orang yang naik kapal besar sehingga stabil, ada yang kapal kecil sehingga terombang-ambing. Ya kalau kita memerintahkan mereka untuk stabil seperti kita kan apa jadi sulit ya kan begitu. Harus apa lebih arif dan bijaksana di dalam apa tentunya menanggapi apa jadi variasi yang timbul di dalam apa masyarakat termasuk di antara teman sejawat kita ya. Jadi kita berlayar pada badai yang sama, tapi yang kita naiki kapalnya berbeda-beda. Ya. Kalau ingin sama semua, ya tolong ya kapal-kapal yang mereka yang naik kapal-kapal kecil itu kita tarik naikkan ke kapal kita yang apa lebih besar sehingga kestabilannya juga sama ya. Nah, ini contoh corporate social responsibility yang saya lakukan ya. Jadi pernah jadi pengasuh rubrik ya, kartu pemeriksaan berobat gratis. Ini berobat gratis di tempat saya itu 1 tahun enggak bayar ya kan begitu ya. Tapi khusus untuk anak yatim dan fakir apa jadi miskin ya. Promosi ya, tidak ya kan gitu ya. Tapi ada pseudo marketing ya. Karena apa? Karena saya enggak akan berorientasi profit pada anak yatim dan fakir miskin ya. Sungguh apa sangat rugi kalau pandangan pemikiran Bapak Ibu sekalian kalau kita memberikan pertolongan pada seseorang terus kita berharap mendapatkan sesuatu dari orang yang kita tolong ya kan begitu ya. Oke. Nah, ini ya jadi nanti manajemen berkerumun itu harus kita hindari ya. Antrian itu nanti lewat apa mungkin HP dan seterusnya ya. Ini sebagai penutup ya. Pandemi COVID-19 harus disikapi dengan bijaksana dan penuh optimisme. Ya, dokter gigi perlu mengadaptasikan manajemen praktek pada kondisi normal baru. Ya, tetap melakukan praktek dokter gigi sesuai dengan regulasi yang berlaku dan etika profesi. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.